Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niatan ibadah Habibullah Habib Minanas, semoga yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi, hikmah, manfaat buat siapapun yang mendengarkan agar lebih beribadah, bertakwa kepada Allah dengan berbaik. Karena saya sangat yakin segala sesuatu dalam hidup itu sudah ditentukan oleh Allah. Menyambung dengan video saya yang pertama mengenai kanker dari istri, saya mencoba berikutnya akan mulai menceritakan kejadian-kejadian hal-hal yang aneh yang menurut saya perlu saya sampaikan. Itu sebenarnya sudah bisa saya summary di sini, cuman saya akan coba jelaskan satu persatu. Ya, saya coba jelaskan satu persatu. Saya mulai dulu dengan kejadian di antara 2010-2011. Saat itu saya masih bekerja di Tri Haji Telekom ya. Haji Telekom. Ini berhubungan dengan kejadian kanker istri saya yang kedua, di mana ternyata subhanallah diberi mujizat sama Allah. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Saat itu memang bertepatan dan kondisi di mana saya merasa jenuh dalam hidup. Jenuh dalam arti jenuh bekerja sebagai karyawan seperti itu. Memang atas izin Allah, saya sudah membuktikan dalam hidup kejadian prestasi-prestasi yang tidak pernah sebelumnya saya dapat, ternyata sudah saya bisa buktikan. Prestasi-prestasi yang berhubungan dengan penjualan, prestasi-prestasi yang berhubungan dengan olahraga, pendidikan, dan finansial. Contohnya saya mulai dari prestasi saya waktu kecil. Saya pernah juara nasional pencaksilat. Saya pernah masuk ITB yang menurut orang itu adalah universitas orang pintar, tapi alhamdulillah atas izin Allah dengan IQ saya yang biasa-biasa saja bisa masuk. Kemudian saya bisa membuktikan mengubah nasib. Saya punya prestasi-prestasi penjualan. Saya bisa pernah masuk juga sebagai top marketer of the year tahun 2009 oleh majalah SWA dan sebagainya. Cita-cita mengenai prestasi motivasi itu akan saya jelaskan di video terpisah. Nah, saat ini saya akan menceritakan mengenai kejadian-kejadian semenjak saya berikrar Habibullah Habib Minanas. Jadi saat itu saya dalam puncak-puncak karir ya. Pindah ke Tri dari Coca-Cola dan seterusnya, dari Nestle macam-macam. Kondisi di mana saya saat itu berpikir, ya Allah, saya jenuh, saya khawatir apa yang saya lakukan selama ini apakah bernilai ibadah buat Engkau. Saya pernah juara nasional silat, saya pernah masuk ITB, saya pernah berkali-kali juara penjualan nasional. Saya sudah membuktikan banyak hal, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang gak bisa jadi bisa. Saya pernah juga masuk majalah sebagai top marketer of the year tahun 2009 oleh majalah SWA. Tapi saya khawatir, ya Allah, yang saya lakukan tidak bernilai ibadah. Berilah petunjuk, ya Allah, saya ingin punya prestasi sebagai hamba-Mu. Sehingga suatu malam saya berdoa tahajud. Saya bilang sama Allah, ya Allah, berilah petunjuk bimbingan. Apakah yang saya lakukan ini benar apa tidak? Berilah tanda-tanda, ya Allah. Hamba ingin berprestasi seperti Habibullah Habib Minanas. Hamba mulai saat ini ingin bermanfaat bagi Engkau, berprestasi menegakkan agama, syiar dengan damai, dan Habibullah bermanfaat dalam konsep sodako. Apakah benar, ya Allah? Berilah petunjuk bimbingan, ya Allah. Berilah petunjuk bimbingan, berilah tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah itu kesembuhan istri saya. Itu subhanallah, Masya Allah, itu menurut saya mujizat. Kemudian banyak tanda-tanda yang saya mulai dengan tahun 2010-2011 ini. Tanda-tanda yang menurut saya aneh, ini saya kasih judul
perjalanan lewat Lapindo. Suatu ketika, itu sekitar Desember 2019 atau awal 2012 sekitar itu. Saya ada tugas meeting di Surabaya, di Tri saat itu. Kemudian setelah meeting hari Jumat, saya ingin mampir ke kampung halaman saya di Jember. Saat itu masih ingat, saya keluar dari tempat meeting jam 5.17 sore. Saat itu saya ikut bonceng mobil Avanza, salah satu branch manager atau supervisor yang penempatannya di Jember. Jadi mobil itu memang arah ke Jember. Saat itu saya hanya berdua dengan supir. Kita berangkat jam 5.17. Saya nanya-nanya ke teman-teman, saya nanya ke supir, "Pak, kalau di Lapindo, lewat Lapindo aja paling cepat berapa lama?" "Oh, paling cepat 1,5 jam," katanya. Kemudian saya estimasi, oke, kalau gitu berangkatnya sampai Jember bisa sampai jam 11, jam 12 saat itu. Habis itu kita berjalan naik mobil, supirnya nyetir, saya saat itu bermain Samsung Galaxy Tab. Saat itu saya juga belajar forex, bermain pilot. Sehingga pada saat saya perjalanan, saya nggak fokus lihat jalan, saya ngeliat bermain forex. Ya alhamdulillah, perjalanan tuh dapat 300.000 dan sebagainya. Nah, pada saat mulai masuk Lapindo, saya sempat melihat situasinya, tapi saya cuek aja, saya terus main iPad, main tab. Selama perjalanan itu ternyata subhanallah, lancar banget. Sampai supirnya bilang, "Pak, ini kok ada yang aneh hari ini ya. Seumur-umur saya lewat sini, nggak pernah selancar ini," katanya. Kemudian saya noleh, "Masa sih Pak?" "Iya," katanya. "Seumur saya lewat sini nggak pernah selancar ini. Apalagi ini hari Jumat sore lagi, puncak-puncaknya orang pulang." Kemudian saya ngelihat memang kendaraan-kendaraan ke arah balik ke arah Surabaya, Sidoarjo itu masya Allah macet. Truk-truk besar, mobil-mobil itu macet semua. Lalu saya bilang, "Oh iya Pak," ya senyum, sambil senyum ya, nggak ngerti apa-apa kan. Terus saja, akhirnya apa yang terjadi? Yang seharusnya kondisi normal bukan hari Jumat itu 1,5 jam paling cepat. Ini di hari Jumat yang teorinya lebih macet lagi, saya hanya 15 menit. Itu benar-benar lancar, nggak pernah berhenti sama sekali, terus berjalan kaki sampai lewat Lapindo, subhanallah, 15 menit. Ya menurut saya sih awalnya kejadian yang kebetulan, saya pikir ya. Ternyata subhanallah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup, karena semua hal dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah. Ada sebab akibat. Itu adalah cerita mengenai salah satu kejadian di Lapindo. Mengenai kejadian-kejadian lain akan saya ceritakan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berniat riya ingin puji, saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang saya lakukan adalah untuk niatan ibadah. Jangan lihat yang negatifnya, positifnya, bahwa segala hal kalau kita ingin membantu Allah, kalau kita ingin membantu orang, insya Allah kita dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.